1978, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas mengenai uji instrumen penelitian atau uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas merupakan ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran hasil penelitian dinyatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data yang dikumpulkan dengan data yang sesungguhnya pada objek yang diteliti. Item instrumen yang dinyatakan valid berarti alat ukur tersebut bisa mengukur data dengan valid. Metode analisa yang sering digunakan dalam uji validitas yakni person product moment. Analisis ini dilakukan dengan menggabungkan skor setiap item dengan total skor. Skor total adalah jumlah dari semua faktor yang berkaitan dengan pengumpulan data dari instrumen penelitian. Lalu cara mengolah datanya, di sini saya sudah memiliki beberapa data. Lalu selanjutnya kita klik Analyze, Correlate, Variate. Selanjutnya di sini kita masukkan seluruh item dan variabel pada X1. Lalu klik OK. Ini kita simpan terlebih dahulu dan kita ulangi hingga variabel dan seluruh item XY telah mencapai output. Di sini X1-nya kita keluarkan terlebih dahulu, lalu kita masukkan X2-nya. Lalu klik OK. Selanjutnya, yang terakhir kita akan memasukkan pada item dan variabel Y. Dan ini yang pertama adalah hasil pada X1. Lalu ini yang kedua adalah X2. Dan yang terakhir adalah variabel Y atau lalu jika sudah pada keluar output pertama, langkah selanjutnya adalah kita mengikuti Analyze, Scale, Reliability Analysis. Lalu untuk itemnya kita masukkan pada X1 dan X2-nya. Lalu klik OK. Kita simpan terlebih dahulu. Kita masukkan untuk variabel Y. X1 dan X2-nya keseluruhan kita keluarkan terlebih dahulu. Lalu Y1-nya kita masukkan. Dan ini adalah hasilnya. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai uji asumsi klasik pada uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas merupakan uji prasyarat untuk membuktikan bahwa data yang dikumpulkan untuk regresi linear berganda terdistribusi normal. Data terdistribusi normal yang dimaksud adalah data penelitian tidak memiliki perbedaan yang ekstrim dengan data lainnya. Yang ekstrim ini terjadi karena adanya kesalahan saat pengumpulan data ataupun karakteristik datanya jauh dari rata-rata yang ada. Uji normalitas yang biasanya digunakan dalam uji regresi linear berganda ada dua metode, yang pertama grafik dan yang kedua adalah Kolmogorov. Uji normalitas metode grafik menggunakan grafik histogram standardized regression residual. Kurva yang dihasilkan membentuk lonceng sempurna di mana tidak ada kemencingan baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Lalu, uji normalitas metode grafik menggunakan grafik normal probability plots. Grafik yang dihasilkan berupa titik-titik yang garis diagonal secara utuh dan tidak ada jauh dari garis diagonal tersebut. Lalu di sini saya sudah memiliki datanya. Untuk pengolahannya adalah sebagai berikut. Kita pilih Analyze, lalu Regression, Linear. Untuk dependen, kita masukkan variabel Y dan blok 1 of 1. Kita pilih variabel X1 dan X2, lalu kita pilih Plots.
Untuk yang Y, kita pilih dependent, X-nya receipt. Lalu untuk histogram normal probability plotnya kita centang. Selanjutnya continue dan OK. Di sini sudah keluar outputnya. Berdasarkan output tampilan histogram, terlihat bahwa kurva dependent dan regression standaris residual membentuk lonceng yang tidak memiliki kemencengan ekstrim. Lalu, berdasarkan output PP plot of regression standaris, titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, meski ada yang memiliki jarak namun jaraknya tidak jauh dari garis diagonal tersebut. Lalu, kita akan membahas mengenai uji heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda akan disebut dengan heteroskedastisitas. Dalam uji asumsi klasik, uji heteroskedastisitas menggunakan beberapa metode, namun metode yang paling sering digunakan adalah metode grafik dan Gledsapp, di mana kita akan mencoba dengan metode grafik dengan cara analyze, regression, linear, dependent kita isi sama dengan variabel Y, dan block 1 of 1-nya kita isi dengan variabel X1 dan X2. Lanjut kita klik plots. Namun, di sini agak sedikit berbeda dibanding dengan uji normalitas. Untuk yang Y, kita ini keluarkan dulu dan X-nya juga kita keluarkan. Yang Y kita isi dengan receipt. Dan yang X-nya kita pilih dengan separate. Oh, belum masuk ya tadi. Receipt. Lalu, pada kali ini, kolom histogram dan normal probability plots kita jangan centang. Selanjutnya, klik continue dan OK. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik scatter plots menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat diartikan bahwa sampel yang digunakan terbatas dari gejala heteroskedastisitas atau sampelnya bersifat homogen. Jadi bagaimana videonya? Mari kita lihat video berikut. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah masuk ke aplikasi SPSS-nya, kemudian akan muncul menu seperti ini. Kalian di menu variabel itu tinggal isi-isikan variabel-variabel yang kalian buat. Contoh saya di sini menggunakan buah variabel dengan masing-masing variabelnya itu adalah 5 pertanyaan yang tentunya data yang kami peroleh ini dari kuesioner yang kami sebar di daerah Jakarta Timur. Ini adalah X1.1 adalah pertanyaan untuk X1, pertanyaan 1 dan seterusnya. Kemudian di sini measure-nya kita masukkan scale saja. Apabila ini sudah terisi, kita masuk ke data view. Nah, di data view ini kita tinggal masukkan hasil-hasil dari kuesioner yang kita sebar sebelumnya. Nah, jadi untuk pertama kita akan melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji multikulinearitas. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah masuk ke menu analyze, masuk ke menu regression, kemudian masuk ke linear. Nah, setelah ini akan ada tampilan seperti ini. Di kolom dependent ini kalian masukkan variabel jumlah Y atau variabel Y dengan jumlah keseluruhannya. Kemudian di independent ini masukkan variabel X1 dan X2. Setelah seperti ini semuanya sudah masuk, kita masuk ke menu statistik. Nah, menu estimates dan model fit ini sudah otomatis tercentang dari SPSS-nya sendiri. Yang harus kita centang di sini adalah ada part and partial correlation dan ada collinearity diagnostic. Apabila ini sudah dicentang,
klik continue dan klik OK. Maka akan muncul outputnya seperti ini. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah tinggal dilihat di nilai tolerance-nya. Nilai tolerance untuk X1 ini adalah sebesar 0,392. Dan untuk X2-nya pun sama di 0,392. Artinya data yang kami peroleh ini sudah uji lulus dari uji asumsi klasik metode multikolinearita, di mana nilai toleransinya ini adalah lebih besar dari 0,1, dan untuk nilai PIV-nya di sini di sebelah kanannya adalah 2,550 dan itu lebih kecil dari 10. Nah, apabila sudah seperti ini, kita masuk kembali ke menu sebelumnya, dan di sini kita akan melakukan uji autokorelasi di mana kita menggunakan uji Durbin-Watson. Kita tetap masuk ke menu Analyze, masuk ke menu Regression, dan masuk ke menu Linear. Sama di sini untuk kolom dependennya masukkan jumlah Y, dan independennya kita masukin jumlah X1 dan jumlah X2. Kita masuk kembali ke menu statistik. Jangan lupa ininya untuk tidak dicentang, tapi centang yang Durbin-Watson. Klik continue, kemudian klik OK. Di sini akan muncul hasilnya, yaitu ada di bagian model summary, di mana model Durbin-Watson-nya adalah di nilai 1,602. Nah, bagaimana cara membacanya? Kita masuk ke Word yang sudah saya siapkan di sini. Nah, nilai Durbin-Watson yang kita peroleh adalah 1,602, dan jumlah data yang kita masukkan di dalam SPSS adalah 30. Dan jumlah variabel bebas atau variabel X-nya itu ada 2, maka di sini jumlah variabel bebasnya adalah 2. Kemudian kita harus tahu dulu untuk data 30, nilai DL dan DU-nya untuk tabel Durbin-Watson berapa. Nah, saya juga udah siapkan di sini. Untuk data 30, untuk nilai DL-nya ada di 1,2837, dan untuk DU-nya ada di sini dinilai 1,5666. Data yang kita peroleh tadi adalah 1,602. Nah, nilai Durbin-Watson ini harus berada di antara nilai DU dan min 4 min DU. Nah, nilai DU-nya adalah 1,566 dan nilai 4 min DU-nya adalah 2,4334. Nah, nilai kita itu adalah 1,602. Maka di sini kita sudah lulus uji asumsi klasik dengan metode Durbin-Watson, di mana jumlah yang kita peroleh itu ada di antara 1,5666 dan ada di bawah 2,4334. Itu dia uji asumsi klasik. Teman-teman semuanya, setelah kita tadi melakukan uji asumsi klasik, sekarang kita akan melakukan uji regresi linear berganda, yaitu uji T, ada uji F, dan uji determinasi. Kita akan tetap menggunakannya menggunakan data sebelumnya, yang data uji asumsi klasik sebelumnya, dan masih sama di sini untuk variabelnya, variabel view, kemudian data view-nya juga masih sama. Nah, untuk analisanya kita masuk ke menu Analyze, kemudian Regression, dan kemudian ke Linear. Nah, untuk kolom-kolomnya juga masih sama seperti sebelumnya, di mana dependennya ini adalah jumlah Y atau jumlah variabel Y. Kemudian untuk independennya di sini adalah X1 dan X2, jumlah X1 X2, di mana di sini adalah jumlah hitung dari X1.1 sampai dengan X1.5. Kemudian setelah ini diisi, kita akan masuk ke menu statistik. Nah, di sini kita centang saja menu R square change, karena kita akan di determinasi nanti akan ada, kita lihat kolom R square-nya. Setelah itu klik continue, klik OK, dan akan muncul 3 kolom ini, di mana nomor 1 adalah model summary, yang kedua ada ANOVA, yang ketiga ada koefisien. Yang pertama akan kita baca adalah tabel koefisiennya terlebih dahulu, di mana nilai konstannya di sini adalah sebesar 17,522. Artinya
apabila variabel X1 dan X2 ini tidak mempengaruhi variabel Y, tetapi nilai konstannya adalah 17,522. Nah, untuk nilai X1 dan X2-nya di sini adalah nilai X1 sebesar 0,708 dan bernilai positif. Artinya, apabila jumlah X1 ini meningkat sebesar satu satuan, maka variabelnya juga akan meningkat sebesar satu satuan. Tapi untuk variabel X2 ini di sini nilainya minus, di mana nilainya adalah minus 0,531. Artinya adalah apabila nilai X2 ini menurun sebesar satu satuan, maka justru variabel Y ini akan meningkat sebesar satu satuan. Masih di tabel koefisien, kita beralih ke sebelah kanan yaitu pada tabel T dan tabel sig-nya. Untuk T hitung dari variabel X1 di sini adalah sebesar 3,211 dan sig-nya adalah 0,003. Nah, di mana T hitung ini harus lebih besar daripada T tabel. Nah, T tabelnya ada di sini, kita lihat. T tabelnya kita peroleh di sini adalah 1,69726 dan T hitung yang kita peroleh di sini adalah sebesar 3,211. Maka variabel X1 ini berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Y karena T hitungnya ini lebih besar daripada T tabel. Kemudian nilai sig-nya juga dia lebih kecil daripada 0,05. Kemudian untuk variabel X2 di sini kita lihat minus 2,180 dan nilai sig-nya adalah 0,038. Untuk nilai minus ini kita tidak anggap minus, tetapi yang kita ambil tetap hanya angkanya saja, di mana angkanya itu adalah 2,180 dan lebih besar daripada T tabel, di mana T tabelnya adalah 1,69726. Di sini kita bisa simpulkan bahwa variabel X2 juga berpengaruh secara negatif tetap ya, karena angka dia negatif, maka variabel X2 ini berpengaruh secara negatif terhadap variabel Y. Dan nilai sig-nya di sini juga lebih kecil dari 0,05. Kemudian kita akan masuk untuk uji F-nya, di mana F hitung di sini adalah di tabel ANOVA. F hitungnya sebesar 5,290. Sementara F tabelnya di sini kita peroleh adalah sebesar 3,316. Ini dia dua variabel dengan data 30 diperoleh 3,316 untuk T tabel. Sementara untuk F tabel dan untuk F hitungnya adalah sebesar 5,290. Artinya variabel X1 dan variabel X2 ini berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Kemudian untuk model summary-nya di sini kita akan lihat pada kolom R square-nya, di mana kolom R square di sini kita dapat nilai 0,282%. Kalau dikonversikan itu akan menjadi akan menjadi 28%. Artinya variabel X1 dan X2 ini dalam mempengaruhi variabel Y ini menyumbang sekitar 28,2%. Sementara sisanya 71,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Karena pengaruh pajak ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti literasi, kesadaran pajak itu sendiri dari wajib pajak orang pribadinya. Nah, itu saja pembahasan dari kelompok 6. Selebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.